acara sambutan pembukaan ini kami alihkan ke Asisten Deput Intek Intak Kemenpora Republik Indonesia. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Haji Ahmad MS. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya di forum dan kita banggakan bersama Ibu Syarifah Hajjah Sakinah Al-Jufri. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan insya Allah senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah atas segala aktivitasnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kami hormati dan kita banggakan bersama dari Ketua Yayasan DPRI Bapak Andi Umar yang juga dalam perjalanan. Kami juga sementara ini ada di Sorong juga dalam perjalanan, sebentar lagi akan terbang. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku, sahabat-sahabat muda di Sulawesi Tengah belum sempat hadir bertengah, meskipun beberapa waktu yang lalu kami sudah sempat menuju Sulawesi Tengah dan sudah mampir ke Universitas kebanggaan kita bersama Al-Khairat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan juga para peserta yang berbahagia yang hari ini sudah berkumpul bersama dan kelihatannya super meriah ini Pak Andi Umar ini, Umi Sakinah ini. Alhamdulillah kelihatan ramai sekali peserta kita hari ini, baik yang melalui offline yang langsung maupun juga yang hadir secara Zoom, ada kurang lebih 91 orang. Ini menandakan komunitas dari relawan kita ini luar biasa, bahwasanya sangat solid dan militan berada mendampingi Umi Sakinah alhamdulillah dalam berbagai aktivitas. Bapak Ibu sekalian dan para sobat muda Indonesia yang berbahagia, baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini paling tidak kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga mengapresiasi kegiatan ini yang diselenggarakan bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Dalam hal ini inisiatif yang luar biasa dari Umi Syarifah Hajjah Sakinah dan juga tentunya bekerjasama dengan Yayasan KBRI pada kesempatan hari ini. 16 sampai 30 tahun berdasarkan undang-undang bahwasanya jumlah pemuda per 2021 ber-62 juta jiwa. Ini jumlah yang cukup besar, seperempat dari jumlah penduduk Indonesia, 272 juta penduduk Indonesia, itu sebahagian besarnya atau seperempatnya adalah anak muda. Oleh karena itu, pantaslah kiranya dan wajiblah kita bersama-sama bergandengan tangan, Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian lembaga-lembaga masyarakat, Komisi 10 dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Apalagi kita sadari bahwasanya keragaman ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, beragam, kemudian perbedaan-perbedaan itu sangat menjadi, bahkan bisa menjadi sunnatullah. Ya, kita terdiri dari 17.000 pulau, kemudian suku kita ini ada kurang lebih 1.340-an suku bangsa, belum lagi logat-logat bahasa yang beragam, etnis yang sangat beragam, agama juga beragam. Namun kita harus berusaha untuk selalu satu dan menyatu untuk Indonesia. Inilah yang juga menjadi harapan kami dari Kementerian Pemuda Olahraga untuk bagaimana menumbuh suburkan semangat untuk mencipta harmonitas, dan hanya karena kita Islam, jangan hanya kita sebagai kaum muslimin itu kemudian tidak memperhatikan golongan-golongan lainnya. Jadi bukan hanya dalam konteks bagaimana memahami moderasi dalam beragama, tapi juga bagaimana hidup dan menikmati perbedaan yang ada dalam aktivitas keseharian kita. Ya, jadi kita dengan berbagai suku yang tadi disebutkan oleh Umi Syarifah Hajjah Sakinah tadi, kemudian bagaimana ada yang dari timur, ada yang dari Jawa, Sunda dan sebagainya. Ini sangat
memerlukan pemahaman yang sama di antara kita untuk memaknai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk mempelajari bagaimana dari sisi emosionalnya, bagaimana sisi psikologisnya, bagaimana dari sisi untuk menata hubungan antara satu dengan yang lain. Memang di dalam Al-Quran kalau kita baca dalam prinsip keagamaan Islam kita ini diciptakan berbeda, diciptakan beragam untuk apa? Untuk lita'arafu. Itu bahagian daripada kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Mengenal di sini maknanya sangat luas. Tidak hanya mengenal kuasa asal dari suku A, suku B, suku C, tapi sebenarnya makna lita'arafu di situ adalah memahami bagaimana dialek yang mereka miliki, bagaimana budaya yang mereka miliki, bagaimana adat kebiasaan yang mereka miliki, bagaimana menciptakan harmoni dari perbedaan-perbedaan itu bahagian daripada lita'araf, menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk memahami teks yang ada, sekali juga memahami konteks-konteks yang ada dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya melihat apa yang terlihat, oh orang ini seperti ini tidak marah, tapi sesungguhnya kita harus melihat dari belakangnya itu. Oh mungkin dia tersinggung dengan kondisi seperti ini, oh mungkin dia kelihatannya senyum-senyum kepada kita, tapi sesungguhnya ada hal lain yang kurang berkenan di hati mereka. Ini adalah bahagian daripada itu yang harus kita pelajari. Kita harus kenal dalam bahasa agama kita, lita'arafu. Kita harus mengenal itu, jangan hanya mengenal dasar yang tertulis saja bahwa mereka berbeda agama dengan kita, mereka berbeda etnis dengan kita, mereka berbeda bahasa dengan kita, bahkan berbeda kampung dengan kita. Tapi makna yang lebih jauh adalah memahami beragam perbedaan yang ada. Dari beragam-beragam perbedaan itu untuk kemudian bisa memahami secara baik sehingga terjalinlah ukhuwah. Nah, terjalinlah yang namanya persaudaraan. Tidak hanya ukhuwah Islamiyah tentunya, ya, tidak hanya ukhuwah terhadap kaum muslimin, persaudaraan antara kaum muslimin, tapi juga bisa meningkat lagi kepada ukhuwah wataniyah, kepada kecintaan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Anda boleh berbeda. Kita sudah 37 provinsi, bahkan mendekati 38 provinsi. Kemarin Papua Barat Daya ada. Mungkin yang akan datang akan ada lagi provinsi. Jadi tentu kita berbeda, tetapi makna yang harus kita tarik di sini adalah bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa kita berupaya menciptakan kesamaannya dalam artian bagaimana mereka itu kita pahami sebagai saudara sebangsa, ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa. Lalu yang selanjutnya tidak hanya karena dia sebangsa, tidak hanya karena dia satu negara, mungkin saja dari negara yang berbeda. Mereka berasal dari negara lain yang menjadi jiran kita, tetangga kita, bahkan mungkin dari negara-negara di luar sana internasional yang kemudian datang di kampung kita. Kita harus hargai mereka. Kenapa? Karena juga ada ukhuwah, persaudaraan sesama kemanusiaan. Ini yang menjadi bahagian yang harus kita pahami bersama. Lalu lebih jauh lagi, bukan hanya karena dia adalah manusia, sehingga kita harus betul-betul menjadikan mereka itu sebagai saudara karena dia sesama kita manusia, tetapi bahkan makhluk-makhluk ciptaan Allah pun, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus bisa berusaha untuk selalu memiliki perasaan yang baik, rasa cinta kepada sesama makhluk Allah. Jadi ada namanya ukhuwah makhlukiyah, ada ukhuwah terhadap sesama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kepada impumu, pada makhluk-makhluk yang segala di sekitar Allah, kita harus tetap memperhatikan ada ukhuwah makhlukiyah. Inilah yang kemudian disetir dan juga diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Umar, bahwasanya Ar-Rahimun, orang-orang yang sangat penyayang ini, yarhamhumur Rahman,
Orang yang penyayang itu sangat-sangat dicintai oleh Yang Maha Rahman, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, irhamu man fil ardh